Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Ipan Pauji. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang yang namanya storytelling. Nah, mungkin kalian semua, kawan-kawan semua sudah tahu apa itu storytelling. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit membagikan apa sih itu storytelling. Nah, storytelling itu adalah story. Mungkin setiap manusia udah punya storynya masing-masing ya. Nah, story ini bisa dikatakan adalah sebagai bentuk kejadian, fakta, sebuah imajinasi. Nah, storytelling. Nah, kalau telling ini cara bagaimana pembicara menyampaikan kepada audiens. Jadi, storytelling adalah menyajikan gagasan kepada audiens untuk membangkitkan imajinasi para audiens dalam menangkap sebuah gagasan. Disitulah terjadi yang namanya interaksi antara storyteller dan audiens. Oke teman-teman semua, nah bentuk storytelling itu ada 6. Yang pertama ada puisi, yang kedua ada novel, yang ketiga ada cerpen, yang keempat ada esai, yang kelima ada komik, yang keenam ada film. Nah, mari kita bahas satu persatu dari bentuk storytelling ini. Puisi, siapa yang nggak tahu puisi ya? Puisi bisa dikatakan dengan bentuk storytelling ya, karena kenapa? Karena di dalam puisi itu ada yang namanya menyampaikan kepada audiens yang didengar. Nah, yang kedua adalah bentuknya novel. Ya, novel ini bisa dalam bentuk buku dan bisa dalam bentuk tulisan. Yang ketiga ada yang namanya cerpen, ya, cerita pendek. Nah, bentuk storytelling juga bisa dikatakan dengan cerita pendek. Ya, melalui cerita pendek ini storytelling bisa dibentuk. Yang keempat ada yang namanya esai. Ya. Kelima komik. Nah, bentuk storytelling juga bisa berbentuk dengan namanya komik ya, bercerita melalui komik, melalui tulisan yang disampaikan, entah itu komik gambar, entah itu komik kata-kata, ataupun bisa juga gabungan antara komik dan gambar. Nah, yang keenam itu adalah bentuk film. Nah, jadi bentuk storytelling itu bisa disampaikan melalui film teman-teman semua. Oke, jadi paham ya keenam yang bentuk storytelling tadi. Selanjutnya jenis-jenis storytelling. Nah, kali ini saya akan sedikit menyampaikan ada beberapa jenis storytelling. Yang pertama ada yang namanya fable. Yang kedua ada yang namanya legenda. Ya. Yang ketiga itu ada yang namanya myth. Yang keempat ada yang namanya sage. Yang kelima ada yang namanya parable. Nah, kita bahas ya satu persatu ini. Dikatakan tadi ada yang namanya fable. Fable ini bisa dikatakan dengan namanya istilah dongeng yang berisi tentang cerita dunia binatang. Ya, paham kan ya dunia binatang? Nah, contohnya kita ambil satu yaitu contohnya itu tentang si kancil. Tahu si kancil? Nah, itu adalah bentuk fabel. Ya, bentuk fabel. Saya lebih tegaskan lagi. Ya, si kancil. Ya. Cerita itu adalah jenis-jenis storytelling fable. Yang kedua ada yang namanya legenda. Nah, legenda ini dongeng yang berisi tentang hubungan dengan keajaiban alam. Biasanya berisi tentang kejadian suatu tempat teman-teman. Ya, kita ambil salah satu contohnya yaitu tentang Tangkuban Perahu. Nah, itu adalah jenis storytelling legenda. Ya, di dalam kisah tersebut ada yang namanya si Maling Kundang. Nah, si Maling Kundang ini kisahnya menceritakan tentang bahwa si Maling Kundang ini suka sama ibunya. Ya, tapi si Maling Kundang belum tahu. Ya, nah makanya ada yang namanya Tangkuban Perahu. Nah, ini adalah jenis storytelling legenda. Selanjutnya ada yang namanya myth.
dongeng tentang dewa-dewa dan makhluk halus, teman-teman. Ya, storytelling ini mengisahkan tentang dongeng berisi dewa-dewa dan makhluk halus. Ya, tentang ya pokoknya kayak gitu deh. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya sage. Ya. Selanjutnya ada yang namanya parabel. Nah, kalau parabel ini dongeng yang berisi mengandung nilai-nilai pendidikan seperti edukasi atau cerita pendek yang sederhana yang mengandung ibarat atau hikmah sebagai pedoman hidup. Jadi jenisnya itu mengandung beberapa arti tentang kehidupan, tentang pendidikan, tentang edukasi. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam storytelling juga ada yang namanya 7 teknik storytelling. Ya, menurut Alkes karya TED Storytelling. Yang satu, ya, benamkan audiens Anda dalam sebuah cerita. Yang kedua, ceritakan kisah pribadi kita. Yang ketiga ada yang namanya buatlah ketegangan pada audiens. Yang keempat, bawa karakter untuk hidup. Yang kelima, tunjukkan, jangan diceritakan. Yang keenam, membangun something day. I always remember moment. Yang ketujuh, akhiri dengan canda tawa yang positif. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, benamkan audiens Anda dalam sebuah cerita. Jadi, bagaimana caranya si audiens ini membenamkan suara para audiens, bahwa buat mereka terpukau oleh omongan-omongan kita yang positif. Ya, jangan sampai ketika kita berbicara di depan para audiens malah berbicara balik kepada kita. Jangan sampai hal tersebut terjadi, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua, ceritakan kisah pribadi kita dalam storytelling. Nah, jadi ketika kita dihadapan dengan para audiens, jangan langsung kemana-mana dulu, tapi ceritakan tentang pribadi kita, tentang pendidikan kita, tentang pengalaman kita sendiri. Paham sampai situ? Nah, yang ketiga ada yang namanya buatlah ketegangan pada audiens. Nah, sekali-kali ketika kita dihadapkan dalam suatu acara, kita menjadi seorang pembicara, buatlah ketegangan pada para audiens. Karena hal tersebut membuat para audiens nyaman tentunya ke depan untuk selalu menyaksikan atau selalu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, yang keempat, bawa karakter untuk hidup. Ya, bagaimana caranya? Si pembicara ini harus membawakan suasana menjadi hidup, jangan membawakan suasana menjadi mati. Ya, buatlah para audiens itu tertawa dengan apa yang kita sampaikan. Ya, yang kelima, ada yang namanya tunjukkan, jangan ceritakan. Ya, para audiens itu kadang sekali mereka bosan mendengarkan, tapi tunjukkanlah apa yang bisa kita sampaikan. Jangan terlalu kepanjangan bercerita. Oke? Nah, yang keenam, membuat something day. I'll always remember moment. Buatlah momen yang menarik, momen yang berkesan terhadap para audiens yang mungkin sulit untuk dilupakan oleh mereka, teman-teman. Nah, yang ketujuh, akhiri dengan canda tawa yang positif. Nah, ketika kita dihadapkan dengan suatu audiens, ketika kita mau mengakhiri, jangan sampai para audiens itu tidak puas. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Ipan Fauji. Saya lahir di Pandeglang 15 Mei 1998. Nah, usia saya sekarang adalah 22 tahun. Nah, untuk cita-cita saya ingin menjadi seorang pendidik yang baik tentunya ya. Nah, untuk pendidikan saya sekolah dasar Saruni 5, selanjutnya di SMPN 1 Manjasari, selanjutnya di SMK TGRI Pandeglang. Nah, alhamdulillah sekarang sedang menempuh ilmu di perguruan tinggi di Banten, yaitu di Universitas Sarangraya dengan mengambil Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation.
Nah, semester 4. Nah, saya terlahir sebagai anak kedua di keluarga, ya, mempunyai seorang kakak perempuan dan memiliki adik perempuan 1. Oke. Itu. Nah, kalau untuk orang tua, ayah saya berasal dari Jawa Tengah, yaitu Semarang. Kalau untuk seorang ibu berasal dari daerah Sunda, Banten, yaitu Pandeglang. Nah, untuk pengalaman saya mungkin sedikit berbeda dari kawan-kawan yang ada di luar sana, ya. Mungkin pengalaman saya lebih banyak mengeluarkan air mata perjuangan. Untuk menempuh bisa kuliah saja, saya harus gagal 4 kali masuk perguruan tinggi negeri. Tapi alhamdulillah, dengan doa dan usaha serta doa dari orang tua, dukungan dari sahabat, dukungan dari teman dan kawan-kawan, alhamdulillah sekarang mendapatkan beasiswa selama 4 tahun di Universitas Sarangkaya. Nah, teman-teman, mungkin sedikit cerita tentang saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pribadi saya sendiri ataupun orang lain. Sekian dan terima kasih. Saya Ivan Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan video ini di channel YouTube Ivan Fauji. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Goodbye.